Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih ya. Udah pada sarapan belum? Yang ikhwan udah pada sarapan? Salat subuhnya di masjid gak? Enggak, gimana ya? Kalau laki-laki salat subuhnya di masjid. Yang akhwat udah sarapan belum? Udah ya. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang ikhwan, Ustaz mau tes dulu ya, apakah sehat-sehat pagi ini ya. Ya ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada sehat-sehat. Yang akhwat, kaifa halukum? Yang akhwat sebagian sehat, sebagian sakit. Ya, ulang lagi. Yang akhwat, kaifa halukum? Yang sehat yang di tengah aja, yang di depan sama yang di belakang lagi sakit kayaknya. Ya, baik. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini, pada apel tausiah pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang udah Ustadz kasih sebelumnya. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Masih apa? Wah, yang ikhwan ingat nih, yang akhwat masih ingat? Apa materinya? Ya, ulul azmi ya. Ya, Nabi dan Rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi. Ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam ya. Nabi siapa yang akhwat? Kelas 1A Nabi siapa? Nabi Nuh ya, dihafalin ya. Nabi yang termasuk ulul azmi yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa ya. Perhatikan Musa. Kamu disebutin namanya nih ya. Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang kelima nih yang mau kita bahas. Ya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Ustaz tanya dulu, udah pada tahu belum kisah tentang Nabi Muhammad? Ya, tahu ya? Tahu nggak? Tahu, mungkin kelas 1 sama kelas 2 belum tahu karena belum belajar sejarah Islam ya. Nanti kelas 3 baru belajar sejarah Islam. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti baru ya. Baru belajar tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam Nabi dan Rasul ulul azmi ya. Nah, kenapa disebut ulul azmi kemarin? Kenapa? Yang ikhwan dulu, bentar. Yang ikhwan, kenapa disebut ulul azmi? Ya, karena memiliki kesabaran yang
lebih dalam mendakwahi kaumnya yang membangkang. Yang akhwat, apa tadi kenapa disebut ulul azmi? Lemes nih yang akhwat ya. Ulang lagi. Kenapa disebut ulul azmi? Memiliki kesabaran yang lebih ngapain? Dalam mendakwahi kaumnya yang membangkang ya. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi kaum Quraisy yang terletak di mana? Kok di Mesir? Di Mesir Nabi Musa kemarin ya, Raja Firaun. Nabi Muhammad di mana diutus? Di Mekah ya, di Arab ya. Kelas 3 nih baru ketemu nih ya. Kelas 3 ya kan? Nabi Muhammad diutus di Arab ya, tepatnya di kota Mekah ya. Dicatat coba. Nabi Muhammad diutus kepada kaum Quraisy ya, di kota Mekah ya, di Arab. Coba dicatat dulu. Bukunya dikeluarin, dicatat. Nanti ada sedikit apresiasi kalau bisa jawab pertanyaan Ustaz. Makanya dicatat dulu. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah ya, kepada kaum Quraisy ya. Diutus. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah ya. Dilahirkan di kota Mekah. Ada yang tahu tanggalnya tanggal berapa? 17 Agustus. Udah kayak kemerdekaan 17 Agustus ya. Ada yang tahu tanggalnya? Ya. Mengenai tanggalnya ulama berselisih pendapat ya. Enggak, cuman ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, 8, 11 ya. Nah, yang paling tepat ya, yang ini tertulis di dalam kitab sejarah ya, karya Syekh Al-Mubarakfuri ya. Tertulis di sana adalah tanggal 8 Rabiul Awal ya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal ya, 9 Rabiul Awal ya, 9 Rabiul Awal. Dicatat pada hari Senin ya, pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang tahu tahunnya? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, karena pasukan gajah diutus untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa rajanya? Raja Abraha ya. Nah, kalian bisa cek ya, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Udah pada pinter nih. Udah lah, saya gak usah jelasin lagi ya. Udah pada pinter. Coba dicatat dulu yang kelas 1A, coba dicatat. Kelas 1B dicatat. Kelas 1B bukunya mana ini? 1B. Ya, ilmu itu harus dicatat. Ya, harus dicatat biar gak lupa. Ya, harus diikat ilmu itu. Diikatnya bukan pakai benang, tapi pakai tulisan, dicatat di bukunya. Ya, biar nggak lupa. Ayo kelas 1A nih, ada yang bawa buku, dicatat. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Ya, tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, di kota mana? Kota Mekah. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan seorang ibu yang bernama
Aminah binti Wahab, ya. Seorang ayah Abdullah bin Abdul Muthalib dan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Tulis, catat, ayo. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan nama ibunya Aminah binti Wahab. Ya, dicatat. Sudah? Nah, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Wah, Mas Limbawi betul-betul nih. Dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia pada saat Rasulullah dalam kandungan ibunya. Ya, berapa bulan? 2 bulan. Ya, jadi Rasulullah masih dalam kandungan, masih 2 bulan, ibunya mengandung, ayahnya meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka bersyukur kita ya, yang masih memiliki kedua orang tua, harus berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ya. Nah itu, catat coba, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia pada saat Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Ya, dicatat. Sudah? Yang ikhwan sudah catat? Ya, ya. Yang akhwat sudah dicatat? Sudah, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW dilahirkan, Rasulullah disusui oleh seorang wanita. Ada yang tahu namanya? Siapa wanita yang menyusui Rasulullah? Siapa? Nama panjangnya Halimah siapa? Hah? Halimah. Yang awal ada yang tahu? Gak ada yang tahu, ya. Wanita yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimah binti Az-Zuhair As-Sa'diyah, ya. Bisa disingkat Halimah As-Sa'diyah, ya. Nah, itu wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Selama berapa tahun? 3. Nah, ya, selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun Rasulullah SAW disusui oleh Halimah binti Az-Zuhair As-Sa'diyah. Ya. Dicatat. Nanti saya kasih pertanyaan nih, ya. Oh, gini aja deh, biar seru, setiap yang bisa jawab saya kasih pertanyaan. Saya kasih hadiah, gimana nih? Gimana ada mau? Gimana saja, Undri? Ya. Nah, dicatat sudah? Belum lama benar catatnya. Coba catat dulu. Ya, ilmu harus dicatat. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Ya. Coba, sudah dicatat? Sudah, ya. Lanjut, kemudian pada usia 6 tahun, ya, Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya. Siapa tadi nama ibunya? Aminah binti Wahab, ya. Nah, Rasulullah SAW menjadi seorang anak yatim piatu, ya, ditinggal oleh ayah dan ibunya pada usia ke-6 tahun. Dicatat, ya, pada usia 6 tahun ibu Rasulullah SAW
meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW menjadi anak yatim piatu. Ya, sudah pada umur ke-6 tahun. Dari catat, lanjut ya. Setelah Rasulullah ditinggal oleh ibunya, siapa yang mengasuh Rasulullah? Ya, siapa? Ya, siapa? Abu Thalib. Sebelum itu, ya, Rasulullah SAW diasuh oleh Ummu Aiman, bukan Aimar ya. Ummu Aiman, bukan Aiman kelas 2, bukan. Ya, Ummu Aiman dalam tanggungan kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Ya, diasuh oleh Ummu Aiman dalam tanggungan kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib. Selama berapa tahun? Berapa? 3 tahun. Siapa yang jawab tadi? 3 tahun, betul ya. Selama 3 tahun ya diasuh oleh kakeknya. Ummu Aiman dalam tanggungan kakeknya ya. Nah, kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Ya, sehingga Rasulullah diasuh kembali oleh siapa yang mengasuh Rasulullah? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib ya. Aduh, ini udah pada pintar banget nih, Masya Allah ya. Ikhwan jawabnya semangat banget nih, pada pintar-pintar. Diasuh oleh Abu Thalib, pamannya ya. Abu Thalib pamannya. Nah, Abu Thalib punya anak. Siapa anaknya? Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Nah, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, anaknya Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam 4 khulafa ar-rasyidin ya. Siapa yang pertama? Abu Bakar as-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ali bin Abi Thalib masih saudara Rasulullah SAW, anak pamannya ya. Dicatat ya. Nah, kemudian pada usia 12 tahun ya. Di sini siapa yang usianya 12 tahun? Kelas 6 ya, usianya 12 tahun ya. Nah, Rasulullah pada usia 12 tahun beliau sudah ikut berdagang. Siapa yang di sini yang udah dagang 12 tahun? Ya, ada nggak? 12 tahun udah dagang? Nggak ada ya. Nah, Rasulullah pada umur 12 tahun, pada usia ke-12 tahun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ikut berdagang bersama paman. Siapa yang bilang kakek tadi? Pamannya ya, Abu Thalib ya. Nah, usia 12 tahun sudah berdagang, Masya Allah ya, sudah ikut berdagang. Kita 12 tahun masih SD ya, beda ya. Kita 12 tahun masih SD. Rasulullah 12 tahun sudah berdagang bersama pamannya Abu Thalib ya. Nah, kemudian lanjut, setelah umur 25 tahun kita lompat ya, dari 12 tahun tiba-tiba 25 ya. Pada umur 25 tahun Rasulullah SAW kembali berdagang ya, kembali berdagang, tapi bukan bersama pamannya lagi ya, membawa dagangan sendiri. Milik siapa dagangannya? Milik siapa dagangannya? Milik istri pertamanya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid ya. Pada usia ke-25 tahun
Rasulullah SAW berdagang membawa barang dagangannya Khadijah, ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid merupakan saudagar kaya, ya, perempuan tapi kaya, ya. Nah, kemudian Rasulullah diamanahkan untuk membawa barang dagangannya Khadijah untuk diperdagangkan, ya, pada usia ke-25 tahun, ya. Kemudian setelah pulang dari berdagang, Rasulullah SAW menikah, ya, menikah dengan siapa? Dengan Khadijah binti Khuwailid, ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid istri pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat ya, dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ya. Nah, ada yang tahu nggak usia Khadijah itu berapa? Bisa kasih hadiah deh, ya. Yang kedua dulu, ada yang tahu nggak? Yang berani gentleman itu angkat tangan, jangan keroyokan jawabnya, ya. Ya, berapa usia Khadijah? Faiza berapa? Berdiri dong, berdiri biar saya lihat. Berapa tadi? Ada berani ya. Siapa yang berani? Siapa ini? Berdiri. Siapa namanya? Maju. Siapa namanya? Alais. Oh, Alais. Jawabannya apa? Usia Khadijah 43. Kurang dikit lagi 40. Nah, kurang lagi 40. Kurang lagi 4. Nah, 40 tahun, Masya Allah, ya. Siapa tadi namanya? Alais. Nih Alais dapat makanan, ya, dapat hadiah. Usia Khadijahnya umur berapa tadi? 40 tahun. Sedangkan Rasulullah umurnya 25 tahun, ya. Nah, kemudian pada usia ke-35 tahun, loncat-loncatnya, pada usia ke-35 tahun, nah, bentar. Ada yang tahu nggak benda yang nempel di Ka'bah? Apa? Nah, Hajar Aswad. Siapa yang taruh? Ibrahim. Siapa yang taruh Hajar Aswad? Nah, yang menaruh Hajar Aswad di Ka'bah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia berapa? 35 tahun, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dipercaya oleh kaum kafir Quraisy, ya, sebagai orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi harus tahu, ya, jangan ini aja Hajar Aswad aja. Siapa yang naruh? Yang naruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat, coba. Yang menaruh Hajar Aswad adalah Rasulullah pada usia ke-35 tahun. Dicatat, ya. Masih banyak kan waktunya? Masih, ya. Aduh, takutnya kurang, takutnya kelewatan nih. Nanti nggak tahfiz kalian, ya. Lanjut, kita loncat lagi. Setelah usia 35, loncat lagi ke usia 40 tahun. Nah, pada usia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, ya, diangkat menjadi nabi, ya, pada usia berapa? 40 tahun, ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiam diri di gua
Ada yang tahu nama buahnya? Apa? Buah Hira. Ya, Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hira, kemudian turunlah wahyu. Surat apa? Ayat dari 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam. Nah, itu adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dicatat lagi. Nanti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghujani kalian. Ya, dicatat. Ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, wahyu yang turun. Apa itu? Setelah surah Al-Alaq ada lagi wahyu yang turun. Apa itu? Surat Al-Muddatsir, ya, ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakab nah, dan seterusnya, ya. Nah, Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya, setelah Al-Alaq turunlah Al-Muddatsir 1 sampai 7. Ya, dicatat lagi. Sudah dicatat? Sudah. Lanjut lagi. Kemudian Rasulullah SAW tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, enggak ketemu orang, wahai manusia, intakillah, ya, enggak langsung gitu, enggak, ya. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi, ya, secara sembunyi dari pintu, ya, ke kerabat dekatnya dulu, ya, ke pamannya, ya, ke ponakannya, ya. Jadi nggak langsung berdakwahnya secara terang-terangan. Nah, setelah itu barulah turun wahyu yang menyuruh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Surat apakah itu? Surat kelas 5 masih ingat nih. Surat apa yang turun yang menyuruh Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan? Yang akhwat bisa kasih hadiah. Ayo. Surat apa yang turun yang menyuruh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan? Salah. Apa? Nggak tahu. Kelas 5. Ya, kelas 5. Soalnya pelajarannya kelas 4. Surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Hijr. Ya, Al-Hijr ayat ke berapa deh? Ada yang tahu nggak? 94. Masya Allah. Sini kamu maju. Siapa namanya? Tahu nih. Siapa namanya? Nurul. Ya, ini buat kamu, ya. Nurul. Masya Allah. Al-Hijr ayat 94. Ya. Nah, ayat itulah yang menyuruh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, tadi Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Ya. Jadi totalnya Rasulullah itu berada di kota Mekah selama 13 tahun. Ya.
3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun berdakwah secara terang-terangan. Ya, jadi sudah berdakwah kepada seluruh kaum kafir Quraisy. Ya, ada yang ingat peristiwanya gimana? Pertama kali Rasulullah menyerukan kepada kaum kafir Quraisy. Gak ada ya, kalau gak ada nggak jadi. Nggak jadi. Kalau ada yang tahu kasih hadiah nanti. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, yang ikhwan perhatikan, Al-Bara jangan berisik. Ya, yang akhwat perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ini siapa namanya? Duduknya yang rapi coba 1A. Siapa namanya ini? Duduknya rapi, itunya diambil coba. Ya, nanti rusak karpetnya, nggak boleh ya. Jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan berapa tahun? 10 tahun di kota Mekah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana? Ke kota Madinah. Ya. Nah, kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah itu bernama apa kotanya? Yathrib. Ya. Jadi Rasulullah hijrah ke kota Yathrib. Nah, nanti ketika Rasulullah sampai di Yathrib, Rasulullah mengganti namanya menjadi Madinatul Rasul, atau sekarang disebut Madinah. Ya. Nah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Nah, dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat. Nah, kita balik lagi. Ya. Nah, ini adalah kisah tentang ulul azmian beliau. Ya, ulul azmian beliau. Ya. Pada tahun ke-7 Hijriah, ada yang tahu 7 Hijriah, 7 kenabian. Ya. Tahun ke-7 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya diboykot. Nah, sekarang kan ada yang bilang boykot Israel gitu ya. Boykot itu apa? Nah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diboykot, ya, diboykot di kota Mekah, tepatnya di Syi'ib, ya. Apa itu Syi'ib? Ada yang tahu? Ikhwan, akhwat, Syi'ib apa? Maju. Lembah milik Abu Thalib. Maju. Masya Allah, ini maju. Mau dapat hadiah nggak? Kalau nggak saya kasih yang lain. Ya. Ya. Lembah milik Abu Thalib. Ya. Rasulullah dikucilkan. Ya, bersama orang-orang Muslim yang lain. Ya. Tidak boleh bermuamalah bersama orang kafir Quraisy. Nggak boleh bermuamalah, nggak boleh berteman, nggak boleh menikah, ya, dan sebagainya. Nggak boleh, ya. Selama berapa tahun? 3 tahun. Siapa yang jawab 3 tahun tadi? Maju ke depan. 3 tahun. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Ya. Maju ke depan. Siapa tadi? Nih, buat kamu, ya. Nah, Rasulullah SAW diboykot, bayangkan, ya. Kalau diboykot itu dulu nggak dikasih jual beli, transaksi itu nggak boleh sama kaum kafir Quraisy, sehingga umat Muslim kekurangan makanan, ya. Bahkan dikisahkan memakan daun, ya. Dikisahkan makan daun, ya, diboykot selama 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Nah, disitulah, ya, Rasulullah tetap sabar, ya. Disinilah letak ulul azmiyah, ya, kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih. Bayangkan kalau kita sekarang nggak dipinjamin pulpen aja marah,
Ya, nggak dipinjemin apa marah. Ya, Rasulullah tetap sabar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, berimanlah kalian kepada Allah. Ya. Nah, itu kisah yang pertama yang menjadi keteladanan Rasulullah sehingga Rasulullah digelari dengan ulul azmi. Ya. Coba bayangkan 3 tahun diboikot, tetap berdakwah, tetap sabar. Ya. Masya Allah. Nah, kisah yang kedua lanjut. Ya. Kisah yang kedua, ya, setelah diboikot, Rasulullah tetap gigih, tetap semangat berdakwah. Ya. Nanti yang ikhwan itu nama, kalau kalian jadi dai nanti ya harus semangat, ya, berdakwah, ya, menyebarkan agama Islam. Walaupun tidak jadi ustaz, jadi dai, jadi apapun bisa, ya, tetap menyampaikan agama Islam, ya, harus semangat. Kita harus contoh Rasulullah SAW sebagai tauladan kita, ya. Nih, setelah diboikot, perhatikan yang ikhwan dari ngobrol kelas 5. Perhatikan, kelas 6. Yang akhwat tidak ada di anteng yang akhwat. Yang ikhwan, perhatikan, ya. Setelah diboikot, Rasulullah tidak putus asa, tetap berdakwah. Dan Rasulullah berdakwah pergi ke suatu negeri. Apa nama negerinya? Habasyah, bukan Habasyah. Sebelum Habasyah, Taif, baju depan, rehat. Ke Taif, ya. Setelah Rasulullah diboikot, Rasulullah melanjutkan dakwah beliau ke Taif, ya, ibarat kamu. Nah, kemudian Rasulullah pergi ke Taif bersama seseorang yang akhwat, yang ibadah. Siapa yang diajak Rasulullah ke Taif? Abu Bakar? Bukan. Siapa? Satu orang yang akhwat, yang bisa jawab. Siapa itu? Siapa? Siapa? Saya benar, waktunya nih, waktunya. Siapa? Zaid doang itu ada Zaid tuh. Ya. Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Pembantunya Rasulullah SAW. Beliau berdakwah ke Taif pada tahun ke-10 di kenabian, ya, tahun ke-10 kenabian. Nah, ketika itu selama di Taif, Rasulullah berada di Taif selama berapa hari? 10 hari. Maju ke depan. Siapa itu? Insyirah. Maju ke depan. 10 hari Rasulullah berada di Taif, ya, berdakwah kepada orang-orang Taif, ya, agar masuk Islam. Tapi perhatikan teman-teman, ya, perhatikan ya, tidak ada satupun orang yang mau masuk ke dalam Islam, ya. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah dan Zaid bin Haritha dilempari bukan dengan kertas, bukan dengan plastik, bukan, dengan batu. Dengan apa? Batu. Ya, bayangkan, ya, begitu sabarnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. 10 hari di Taif, nggak ada yang mau Islam, dilempar sama batu. Bayangin, ya, begitu sabarnya Rasulullah dalam berdakwah, ya. Bahkan dikisahkan juga tumitnya Rasulullah berdarah sampai sebegitunya, berdarah. Sedangkan Zaid bin Haritha berdarah di area kepalanya dalam melindungi Rasulullah. Misalnya kalian dilempar batu, teman kalian lindungin. Nah, itu Zaid bin Haritha melindungi Rasulullah sehingga kepalanya berdarah.
Ya, itulah yang mengapa Rasulullah termasuk ke dalam ulul azmi. Ya, begitu gigihnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya, nah, kalian harus meniru ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, Rasul kita. Ya, kita harus tiru ya kegigihan dalam berdakwah. Nanti yang kalau kalian nih yang ikhwan ya ada yang jadi ustadz nanti, misalnya Ustadz Atalah ya, Ustadz Lokman, Masya Allah, Ustadz Unais ya, Ustadz Albara nanti ya, siapa tahu, nggak ada yang tahu kan, nanti kalian harus tiru ya bagaimana perjuangan Rasulullah dalam berdakwah ya. Nah, itu kisah yang kedua. Masih lanjut nggak nih? Masih lanjut nggak? Hadiahnya masih banyak nih. Hadiahnya masih banyak. Lanjut ya, lanjut. Nah, setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah ya, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyahnya kita lewatin ya. Hijrah ke Madinah ya, ke Madinah bersama seorang sahabat. Perhatikan, Rasulullah hijrah ke Madinah bersama salah seorang sahabatnya yang setia. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang tahu kan ceritanya? Tahu ya, kelas 5 pasti tahu ceritanya. Bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Nah, setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah ya, agama Islam pun berkembang ya. Karena apa? Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj itu sudah mengetahui agama Islam ya. Pada saat apa? Pada saat musim haji ya. Ada beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj yang berjumlah 12 orang pertama ya, 12 orang yang membaiat Rasulullah. Baiatnya apa namanya? Baiat Aqobah pertama. Ada 12 orang ya, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj ya. Nah, setelah itu mereka pulang ke Madinah sehingga menyebarkan agama Islam di Madinah dan agama Islam pun berkembang. Kemudian Rasulullah mengutus utusan untuk mengajarkan Islam di Madinah. Siapa? Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama Islam ya, duta Islam pertama ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, agama Islam di Madinah sudah berkembang, dan kayak di Mekah waktu itu ya. Nah, di Madinah agama Islam sudah berkembang. Rasulullah hijrah ke Madinah disambut dengan riang gembira ya. Kemudian Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Madinah ya. Nah, sesampainya di Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid yang sampai sekarang masjid itu bagus sekali ya, memiliki keutamaan apabila kita sholat di sana. Masjid apa namanya? Masjid Nabawi ya. Nanti kalau misalnya kita, Ustadz, kalian nanti diberi rezeki oleh Allah untuk haji atau umroh, nanti kita bisa lihat Masjid Nabawi ya. Itu adalah masjid yang dibangun Rasulullah ketika sampai di kota Madinah ya, langsung bangun masjid ya. Nah, masjid tersebut tanahnya itu, ada yang tahu punya siapa tanahnya? Jangan diborong semua dong, yang lain. Ada yang tahu tanahnya milik siapa? 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 Una, siapa? Anak yatim berapa anak yatimnya? 2 ya. Terus dibeli oleh Rasulullah, betul ya. Tanahnya itu milik 2 anak yatim ya. Kemudian dibeli oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangunlah Masjid Nabawi. Ya, nah kemudian Rasulullah pun berdakwah, singkat cerita, berdakwah terus sampailah pada perang pertama dalam Islam. Belum diceritain dah. Berdoa. Ya, terlalu semangat. Perang pertama dalam Islam yaitu perang Badar. Ya, dicatat. Perang pertama dalam Islam adalah perang Badar. Ya, perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ustaz, kenapa tadi kenabian kok sekarang Hijriah? Karena penanggalan Hijriah dihitung dari Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Jadi baru dimulai Hijriahnya, ya. Dari Rasulullah sampai ke Madinah barulah Hijriahnya dihitung, ya. Nah, ketika itu perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya. Dan begitu perang-perang seterusnya, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam, ya. Ustaz, kenapa pakai perang? Kenapa nggak lembut-lembut aja? Ya, Rasulullah, perhatikan Ikhwan, Akhwat, perhatikan, ya, Rasulullah sudah berdakwah secara lembut, akan tetapi kaum kafir Quraisynya menantang, ya, menantang kaum muslimin untuk berperang, ya, sehingga Rasulullah pun menyiapkan pasukan untuk menandingi, ya, menandingi perlawanan kaum kafir Quraisy, ya. Setelah itu perang yang terjadi yang diikuti oleh Rasulullah namanya Ghazwah. Catat, ya. Perang yang diikuti Rasulullah adalah Ghazwah. Maksudnya dimaksud dengan Ghazwah, ya. Sedangkan perang yang tidak diikuti Rasulullah disebut dengan Sariyah, ya. Nah, perang yang diikuti Rasulullah berjumlah 25 perang. Ada juga yang menyebutkan 27 perang. Ya, ada juga 26, ya. Dan perang yang tidak diikuti Rasulullah ada banyak, sekitar 56 perang, ya. Yang tidak diikuti Rasulullah. Nah, ketika itu agama Islam pun berkembang pesat sampai pada usia Rasulullah yang ke-63 tahun, 3 tahun, ya. Pada usia ke-63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Catat, Rasulullah meninggal dunia pada usia ke-63 tahun, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya mengalami sakit, ya, mengalami sakit, bahkan sempat pingsan, ya. Kemudian pada usia ke-63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia dan meninggalkan risalah agama Islam yang berkembang pesat, ya. Orang-orang Makkah maupun Madinah sudah banyak, bahkan hampir seluruhnya beragama Islam, dan kota-kota yang lain di Jazirah Arab. Masya Allah, ya. Itulah kisah daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, satu B, satu A, perhatikan, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya memiliki berapa anak? Yang ikhwan, Rasulullah semasa hidupnya memiliki berapa anak? Berapa? 7. Maju ke depan, ya. 70 banyak banget. Anak siapa dulu? 7, ya. Maju Fadli. Rasulullah memiliki 7 anak, dicatat, ya. Abdullah, Qasim, Ibrahim, terus siapa lagi? Ummu Kulthum,
Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Berapa? 7 ya. Nah, semua anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal dunia ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil. Wah, udah apa nih? Belum, udah ya. Nah, catat ya. Perhatikan. Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak, ya. Nah, itu semua anaknya dihasilkan dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, Ibrahim dihasilkan melalui Rasulullah SAW dengan budak perempuannya, ya, yaitu Maria Kiptiah. Ya, selebihnya dari Khadijah binti Khuwailid. Ya, Rasulullah SAW juga memiliki 11 orang istri. Ya, 11 orang istri yang dinikahkan Rasulullah SAW. Ya, itu yang ikhwan itu mana yang ikhwan itu yang akhwat itu. Nah, itulah kisah Rasulullah SAW yang dapat Ustaz sampaikan dari mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat, dan beberapa kisah tentang kesabaran beliau dalam berdakwah, sehingga Rasulullah SAW termasuk ke dalam ulul azmi. Ya, alhamdulillah telah selesai ulul azmi seriesnya Ustaz. Ya, capek ya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, 5 orang ulul azmi. Ya, ulul azmi series. Ya. Kalau mau murojaah bisa lihat di channel YouTube-nya An-Najah. Bisa di like and subscribe. Ya, kalau mau murojaah bisa dilihat. Ya, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Biar ilmunya lengket. Ya. Nah, sekarang duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ikhwan duduk yang rapi. Akhwat duduk yang rapi. Ya, ini hadiahnya masih sisa 2. Ya, hadiahnya masih sisa 2. 1 ikhwan, 1 akhwat. Ya, duduk yang rapi dulu. Coba ustadznya dilihat ya. Siapa yang jawabnya paling cepat tangannya nanti dapat hadiah. Ya. Pertanyaan untuk ikhwan dulu. Perhatikan. Ini ada kuis nih, ya. Biar kalian paham apa enggak nih apa yang saya sampaikan, ya. Kuis buat ikhwan. Jeng. Ya, kuisnya adalah diam nanti nggak kedengeran. Pertanyaannya adalah ini lengkap ya, lengkap. Kapan, tanggal berapa, hari apa, tahun apa? Curang, nggak boleh. Rasulullah dilahirkan. Siapa tadi? Rifat maju. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, hari apa? Tanggal 9 Rabiul Awal, tahun Gajah, hari Senin. Hari Senin, betul, Masya Allah. Dapat hadiah. Yang akhwat sekarang, ya. Yang akhwat 1A aja deh, 1A coba, 1A yang lulus tadi, lihat kakak kelasnya tuh, barisnya gimana? 1A ya, 1A yang bisa jawab bisa kasih hadiah, ya. 1A, sebutkan nama ayah Nabi Muhammad. Sini. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Bin Abdul
Betul ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Satu A pinter ya. Udah ya, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya. Kata Ustadz Malik, yang tutup Ustadz aja ya. Kita tutup dengan doa tafadhol majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang rapi.